Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah dari kelas 10 I1. Saya ingin menjelaskan kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Isi kandungan Al-Quran terdiri dari 1. Akidah, 2. Ibadah dan muamalah, 3. Macam-macam sifat ibadah, 4. Akhlak, 5. Hukum, 6. Sejarah atau kisah umat masa lalu. 1. Akidah. Secara etimologi, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakannya dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan atau amal sholih dalam kehidupannya sehari-hari. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Adalah tidak benar bila ada seseorang mengaku berakidah atau beriman, tetapi hanya beriman kepada Allah saja, atau ia hanya mengimani Allah saja, atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Melainkan seorang mukmin wajib meyakini keenam rukun iman, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Penjelasan Al-Quran tentang pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam diantaranya adalah sebagai berikut. A. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. 2. Ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abadan, ya'budu, abada atau ibadatan. Artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. 3. Macam-macam sifat ibadah. Dari sisi tata caranya, ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Ibadah mahdah, yaitu ibadah yang tata caranya dan tekniknya telah ditentukan secara jelas seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. B. Ibadah ghairu mahdah, artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairu mahdah ada yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selain itu, ibadah ghairu mahdah juga bisa berupa kegiatan umum, tetapi menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bekerja mencari rezeki nafkah yang halal diniati ibadah. 4. Akhlak. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata kholaq. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Adapun di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain adalah A. Quran Surat Al-Qalam ayat 4, B. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. 5. Hukum.
Dalam masalah hukum, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat dunia maupun di akhirat. Kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada yang bersifat global atau garis besar atau mujlam, dan ada yang bersifat rincian atau tafsil. Beberapa ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain adalah A. Quran Surat An-Nisa ayat 105, B. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ketentuan-ketentuan hukum lain yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran antara lain adalah A. Hukum perkawinan, antara lain dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, Quran Surat Al-Maidah ayat 5, Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, Quran Surat An-Nur ayat 2, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10-11. B. Hukum waris, antara lain dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7-12 dan 176, Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, Quran Surat Al-Maidah ayat 106. C. Hukum perjanjian, antara lain dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, 280, dan 282, Quran Surat Al-Anfal ayat 56 dan 58, Quran Surat At-Taubah ayat 4. D. Hukum pidana, antara lain dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178, Quran Surat An-Nisa ayat 92 dan 93, Quran Surat Al-Maidah ayat 38, Quran Surat Yunus ayat 27, Quran Surat Al-Isra ayat 33, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 40. E. Hukum perang, antara lain dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190-193, Quran Surat Al-Anfal ayat 39 dan 41, Quran Surat At-Taubah ayat 5, 29 dan 123, Quran Surat Al-Hajj ayat 39 dan 40. F. Hukum antar bangsa, antara lain dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan lain-lain. 6. Sejarah atau kisah umat masa lalu. Seperti telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Dengan banyaknya kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran, diharapkan umat Islam bisa mencontoh umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan maksiat kepadanya sebagaimana dilakukan oleh sebagian umat terdahulu. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat terdahulu antara lain: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauma Nuhin lamma kazzabur rusla aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan wa a'tadna liz-zalimina 'adzaban alima. Wa 'adan wa samuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Wa qul darabna lahu umsala wa qul tabbarna tatbira. Artinya, dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 37-39. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.